Mulai auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang masuk bab babu sholatil jamaati wal imamah. Bab sholat berjamaah dan hal imam. Maksudnya siapa yang patut menjadi imam, ya. Yang dibahas nih Pak Mi ya. Halaman 188. Nilai 188. Hadis 421. Halaman aja, halaman itu. Ini halaman apa? Udah ketemu? Deh. An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, daripada sholat sendiri, bisab'in wa isyrina, dengan 27 darajatan, derajat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sekalian bawahnya, walahuma, dan bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bi khamsin wa isyrina juz'an, dengan 25 bagian, juz bagian artinya itu ya. Wakaza, dan seperti itu, maksudnya bi khamsin wa ishrin ya. Lil Bukhari, bagi Imam Bukhari, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, waqala, dan dia bersabda, darajatan, derajat. Ini sebagai ganti dari lafaz juz'an. Lengkapnya begini, bi khamsin wa ishrina darajatan. Nah itu. Tadi di atas kan juz'an kan? Ini darajatan. Nah, hadisnya sah. Hadis ini menerangkan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah berdasarkan lafaz afdolu. Afdolu menunjukkan yang lebih utama. Yang dimaksudkan lebih utama itu lebih banyak ganjarannya, ya, pahalanya. Tuh dalil sholat berjamaah sunnah lebih afdal daripada sholat sendiri. Bisaba'in wa ishrin, dengan 27 darajatan, 27 derajat. Maksudnya 27 derajat itu, derajat itu ada tingkatan. Maksudnya 27 kali dia sholat. Satu kali sholat berjamaah sama dengan 27 kali dia sholat sendiri. Itu maksudnya. Tuh. Hitung aja pahalanya tuh. Misalkan sebagai contoh deh, satu sholat kali 10, ya kan ada satu kebaikan diganjar 10 kali lipat kan. Kali aja 27 kali 27 kali sholat, berapa itu bos? 270 pahalanya. Itu satu kali sholat berjamaah banyak pahalanya. Umum bakal laki perempuan. Apa perempuan boleh sholat di masjid apa ada. Nabi juga bersabda, jangan kamu larang wanita yang mau sholat di masjid. Di Bukhari itu ada itu. Nah, maksudnya jamaah ini di rumah apa ya? Bisa di rumah, bisa di masjid? Umum. Di sini nggak ada ketentuan ya di masjid atau di rumah. Ya. Cuman kalau berdasarkan hadis lain, kalau sholat wajib ya itu yang lebih bagus di masjid gitu. Itu ya, kalau sholat sunnah di rumah. Tapi kena juga ya sholat berjamaah di rumah.
lebih tepat di masjid, di masjid. Nah, kemudian hadis berikutnya itu kan bi khamsin wa isyrin, dengan 25, yang di atas 27, kan berlawanan kan? Kemudian bi khamsin wa isyrina juz'an. Juz'an ini artinya bagian. Di bawahnya itu diterangkan tuh darajatan kan? Jadi di hadis Bukhari dari jalan Abu Sa'id dengan lafaz darajatan, lengkapnya bi khamsin wa isyrina darajatan, maknanya sama, ya, menerangkan apa namanya, ganjaran dia tingkatan orang yang sholat berjamaah. Nah, kalau kita berdasarkan mafhum, kita memahami lafaz 27, berarti selain 27 nggak kena dong dengan angka ini ya. Ini ada 25. Ini bagaimana cara mendudukannya? Cara mendudukannya, karena 25 itu masuk ke dalam kategori 27. Maksudnya itu termasuk kan, hitungan 27 kan termasuk yang 25 nya kan? Nah itu. Jadi derajat ini berbeda-beda bergantung kekhusyuan orang di dalam sholat. Paling tinggi kalau orang itu khusyuk 27 derajat, paling kurang 25. Nah begitu maksudnya, ya. Nah kemudian derajat tadi saya terangkan, ini di hadis di kitab Subul Salat itu penulis itu membawakan tafsirannya adalah sholat. Jadi 27 derajat maksudnya 27 kali sholat sendiri itu ya. Angkat itu syariat utamanya ya, sholat berjamaah. Tapi bukan berarti sholat fardu sendiri itu dilarang, boleh. Karena hadis ini menerangkan afdoliyah aja, perkara yang lebih utama. Jadi memang ada berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Insya Allah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, hukum sholat berjamaah itu sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, mendekati wajib, ya. Amin. Ditekankan supaya dikerjakan. Enggak, ini yang ngomong wajib. Kemudian di antara alasan yang lain itu Nabi memuji orang yang di pegunungan. Dia azan, mau sholat, kemudian dia azan, terus iqamah, terus dia sholat sendirian, tapi dipuji sama Nabi. Kalau misalkan kita berpendirian wajib, nggak bisa dong sholat sendiri. Kalau wajib berarti kalau sholat sendiri dosa. Kan konsekuensinya gitu kan? Iya. Kalau dikerjakan wajib itu dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Lalu bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Iya nih. Dibaca benar. Bawa perabotan sekolah. Ini di berapa? Hadis berapa tadi? 421. 421. Dua satu. Sampai ini 423. 421 sama 23. Hadis 421, hadis sah, hadis 423. Maksud menganjurkan sholat berjamaah, hukum sunnah muakkadah.
Ya, sunnah yang muakkad itu ditekankan, ya, dikuatkan. Dan hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, laqad hamamtu, sungguh aku benar-benar hendak, rasanya berkeinginan itu ya, an amura bi khatabin, memerintah bi khatabin, supaya dibawa kayu bakar, fayuh tatoba, lalu terkumpul kayu bakar itu, summa amura bis sholah, kemudian aku memerintah supaya sholat, fayu azana laha, lalu diazankan sholat itu, summa amura rajulan, kemudian aku memerintah seseorang, faya ummanas, supaya mengimami manusia, summa kemudian ukhalifa ila rijalin, aku pergi ke orang-orang yang la yashhaduna sholah, yang tidak menyaksikan sholat, maksudnya tidak hadir sholat berjamaah, fa wahariku alaihim buyutahum, lalu aku akan bakar atas mereka, alaihim buyutahum, rumah-rumah mereka, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau ya'lamu, sekiranya mengetahui, ahaduhum, seorang di antara mereka, annahu yajidu arkon saminan, bahwa dia akan mendapat arkon. Arkon itu tulang yang berdaging, banget sop tuh, ada tulang ya kan, daging itu sebutnya arkon itu ya. Saminan, yang gemuk, au mirma mataini, atau dua daging rusuk kambing nih, hasanatain, yang baik, la syahidal isya'a, pasti dia akan menghadiri sholat isya, kalau isya berjamaah maksudnya sini. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, walafdulil Bukhari, dan lafaz ini bagi Imam Bukhari, hadisnya sah. Nah, berdasarkan hadis ini dan nanti yang di bawahnya, ada sebagian ulama berpendapat wajib sholat berjamaah. Itu di antaranya berdasarkan hadis ini. Dari mana istinbat hukumnya, penetapan hukum wajib itu, Nabi sangat ingin membakar rumah orang-orang yang mereka nggak mau datang ke masjid sholat berjamaah. Udah dikerjain belum mau Nabi nih? Belum. Baru himmah. Itu di dalam pelajaran usul fikih itu ada pembahasan tentang himmah Nabi, ya. Himmah Nabi itu tidak menunjukkan perintah untuk mengikuti dan tidak dilarang menyelisihi, ya. Jadi semata-mata boleh aja itu. Tetapi ada juga yang berpendapat himmah itu menunjukkan sunnah, seperti Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, dan pengikut-pengikutnya. Jadi ada urutan. Yang pertama, kalau mau mendudukan dalil, qaul yang lebih didahulukan, habis qaul fi'lun, ya kan, perbuatan Nabi, kemudian di bawahnya lagi takrir, pengakuan Nabi terhadap perkataan atau perbuatan sahabat, itu namanya takrir. Misalkan tentang sholat maghrib, sahabat sholat sunnah
sebelum maghrib. Kemudian Nabi tidak memerintah dan tidak melarang, ini namanya takrir, ya. Kemudian di bawahnya lagi himmah, itu seperti contoh ini. Nah, Imam Syafi'i dan pengikutnya itu berpendapat sunnah himmah Nabi itu. Jadi paling tinggi derajat himmah itu menunjukkan sunnah, nggak sampai wajib. Tuh. Kenapa? Karena belum dikerjakan. Nah, ini alasan ulama yang berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, karena ini masih berupa himmah. Himmah itu lintasan hati, baru keinginan doang, belum dilaksanakan. Tuh. Itu dasar hukumnya, ya. Nah, kemudian dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, ya. Kalau mau sholat berjamaah azan satu tuh, fayu azana laha, ya. Kalau mau sholat berjamaah harus azan. Sholatnya di sini sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak ada azannya, ya. Nggak ada iqamah juga. Kemudian seorang yang biasa menjadi imam boleh menggantikan, menunjuk seseorang untuk menggantikannya, lalu mengimami manusia kalau berhalangan. Ada Farhan biasa jadi imam masjid, ya kan? Nih ganti dulu tuh nih, ini lagi ada urusan, gitu ya. Boleh, karena berhalangan, ya kan? Tuh. Boleh jadi nih Nabi berhimah seperti ini tuh, yang jadi mukhotobnya itu adalah ini apa namanya, orang munafik, orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik yang tidak mau hadir sholat bersama Nabi. Tuh. Oke, dibaca ringkasannya coba. Hadis 424, hadis sah. Maksud imam yang tetap boleh menjadikan seorang sebagai penggantinya dalam mengimami orang banyak kalau ia berhalangan, hukum mubah. Ya, mubah aja ya hukumnya. Kalau misalnya dikatakan wajib, tentu yang fadilah yang di atas yang tadi sudah kita bahas, ya, tidak menjadi cukup itu tentang afdoliyahnya itu. Ya, bagaimana bisa, ya kan? Kalau sholatnya enggak berjamaah, kalau misalkan dihukumi wajib, nggak bisa kita katakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Tuh, ada bandingannya kan, sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Tuh. Jadi nggak mencukupi keutamaan ini kalau memang dihukumi wajib tentang sholat berjamaah. Ya harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah, nggak ada keutamaan kayak gini. Ya dosa lah, nggak cukup. Kemudian nanti di hadis bawahnya lagi tuh, ya kan, ada sahabat sholat di rumah, sholat subuh, kemudian nanti ditanya sama Nabi, kok kenapa nggak sholat berjamaah, udah sholat di rumah? Terus Nabi sabda, kalau kamu mendapati imam sedang sholat, ya kan, maka ikutlah sholat bersamanya, karena itu menjadi sunnah. Nabi nggak salahkan tuh sholat di rumah. Nanti kita bahas itu sholat, ya. Jadi sholat pendapat yang kuat, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib. Jadi ya. Iya, sekarang ini nggak bilang lagi. Tak, mubah itu apa? Mubah boleh. Mubah apa? Boleh. Oh, boleh. Ada pentolannya.
Hadis berikutnya. Wanhu dan darinya itu dibaca di kasan ini. Ya. Dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus sholati alal munafikin, salat yang paling berat atas orang-orang munafik salatul isya, yakni salat isya, wa salatul fajri dan salat subuh, salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, dan kalau mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, pada kedua salat isya dan salat subuh, la atauhuma, pasti mereka akan mendatangi keduanya, walau khabawan, walaupun dengan merangkak. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadisnya sah. Ini cerita tentang orang munafik. Orang munafik itu sholat yang paling berat ada sholat isya dan sholat subuh. Sebenarnya semua sholat orang munafik juga berat. Orang-orang munafik itu di surat Al-Ma'un itu kan cerita tentang orang-orang munafik itu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat alladzina-hum Yang sholat aja bisa celaka, apalagi enggak, itu maksudnya itu orang munafik. Alladzina-hum an sholatihim sahun, yang mereka itu lalai dalam sholatnya, ya kan? Kemudian alladzina-hum yuraun, yang mereka itu riya, ya. Jadi orang munafik baru mau sholat kalau lihat akan ada orang yang memujinya, gitu. Kalau nggak ada yang memuji, nggak mau dia sholat. Sholatnya kalau ada banyak orang, biar dilihat. iya, biar dilihat orang, kemudian dipuji, gitu ya. Kalau nggak banyak orang nggak mau sholat, berat. Itu orang munafik. Cuma yang lebih berat lagi, yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya waktu istirahat, ya kan, dia capek kerja, ya kan, beraktivitas di siang hari. Sholat fajar lagi ngantuk-ngantuknya, aduh, ya bos ya. Nah, berat, ya kan. Nah, ada juga ulama berpendapat berdasarkan apa yang namanya di sini sholat fardu itu lebih baik di masjid, sholat sunnah lebih baik di rumah. Ini ganjarannya nggak dikasih tahu ya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau khabwan. Karena mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Ini kan ada isyarat keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Nah, itu di hadis, di satu hadis tuh kan di Al-Quran tuh ada tuh Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya Quran fajar, maksudnya sholat subuh, karena masyhuda disaksikan, maksudnya disaksikan para malaikat. Jadi malaikat malam dan malaikat siang ganti sip deh kalau bahasa kita itu. Iya, ganti sip pada waktu subuh, dan ada juga di waktu asar juga ada itu. Itu utamaan waktu subuh ya. Nah, kemudian di hadis lain juga ganjaran sholat isya, ganjaran sholat isya berjamaah itu seperti sholat setengah malam, ya, setengah malam. Coba sholat setengah malam 6 jam nih, coba. Kemudian main itu setengah malam, banyak kan? Tuh, kalau sholat isya berjamaah ya,
ganjaran sama seperti itu gitu. Padahal ganjaran sholat subuh seperti sholat satu malam. Satu malam iya, dari jam maghrib sampai subuh. Itu keutamaan sholat subuh seperti sholat satu malam suntuk dari maghrib. Malam kan dari maghrib sampai subuh kan? Kita bayangin aja tuh, bengkak-bengkak bos. Nanti bos sholat itu keutamaannya. Itu makanya itu ya penting. Ya coba dibaca ringkasannya. Hadis 425. Hadis sa, maksud menganjurkan mendatangi sholat berjamaah isya dan subuh di masjid, hukum sunnah muakkadah. Ya. Nah sekarang disebut kita wa anhu, dan darinya ini kembali ke yang sebelumnya dari Abu Hurairah. Kalau dia berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki a'ma yang buta. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisali qaidun yaquduni, sebenarnya tidak ada bagiku qaidun, seorang penuntun, yaquduni yang akan menuntunku ilal masjid, ke masjid. Farakhasolahu, lalu Nabi memberi rukso kepadanya. Falamma walla da'ahu, lalu kala laki-laki yang buta ini berpaling, da'ahu, Nabi memanggilnya. Faqala, lalu bersabda, hal tasma'un nida'a, apakah engkau mendengar azan bisolah, untuk sholat? Qala na'am, ya. Dia berkata, ya. Qala fa'ajib, maka datangilah. Rawahu Muslim. Nah, satu hadis ini ulama beda pendapat. Jadi memang belajar fikih itu banyak beda pendapat, jangan kaget gitu ya kan. Cuma kita pilih mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Tadi Nabi memberi rukhsah, memberi keringanan bagi seorang yang buta. Ya. Nah, ini dikatakan uzur bagi ulama yang mengatakan wajib. Jadi sholat berjamaah itu wajib kecuali ada uzur. Kalau ini uzurnya apa ya? Nggak ada seorang penuntun ya kan, yang menuntunnya ke masjid ya. Oke, diberi rukso sama Nabi. Lalu tatkala orang ini berpaling, seorang yang buta di sini maksudnya Ibnu Ummi Maktum muadzin ya. Tatkala dia berpaling, Nabi memanggil, apakah kamu mendengar azan untuk sholat? Iya. Maka datangilah. Ya. Datangilah. Nah, dari sini kalau nggak ada uzur, mesti sholat berjamaah. Tetapi lafaz rukhsah di sini ini sifatnya umum, baik ada uzur atau tidak ada uzur. Itu menunjukkan sholat berjamaah tidak wajib. Tuh. Kalau misalkan wajib, nggak dibiarin sama Nabi, nggak dikasih rukhsah. Enggak, harus datang ke masjid tetap, walaupun dia buta. Karena kalau enggak mengerjakan kewajiban itu berdosa kan, kalau sholat berjamaah kan. Tuh. Nah jadi, apakah kamu mendengar azan untuk sholat? Kalau mendengar, maka datangilah. Ini menunjukkan sunnah, nggak wajib. Tuh ya. Kalau dikatakan wajib, nggak dikasih rukhsah. Gitu. Nah, itu insya Allah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Hukum sholat berjamaah sunnah muakkadah. Ya.
tadi kita udah bahas ya, apa namanya ganjaran sholat berjamaah. Ya, dibaca ringkasannya. Hadis 426. Hadis sa, maksud memberi kemurahan kepada orang buta yang tidak mempunyai penuntun untuk tidak sholat berjamaah di masjid, hukum rukhsah. Ya, unsur ya. Nah, berikutnya. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dia bersabda, dia berkata, Nabi bersabda itu maksudnya. Man sami'an nidaa, siapa saja yang mendengar azan, falam ya'ti, lalu dia tidak datang, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, illa min uzurin, kecuali lantaran uzur. Uzur itu ada alasan, ya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa isnaduhu ala syarti Muslim, dan sanadnya atas syarat Muslim. Lakin akan tetapi rajjaha ba'duhum waqfahu, sebagian ulama hadis, sebagian mereka ulama hadis merojihkan, menguatkan waqfahu, kemauqufannya. Ya, hadis ini nggak terlalu kuat, jadi ada kelemahan, ada diperselisihkan gitu ya. Hasil tidak terlalu kuat, tidak kuat, lemah ya. Sekarang kita bahas maksudnya. Kalau seseorang dengar azan, kalau nggak mendatangi, fala sholatalahu. Nah, lafadz fala sholatalahu ini memang biasa diartikan tidak sah sholat. Illa min uzurin, di sini kecuali dengan uzur. Tetapi karena hadis ini lemah, maka fala sholata lahu diartikan tidak sempurna. Ganjarannya itu tadi, tidak mendapat ganjaran sholat berjamaah kalau nggak datang. Bukan dikatakan tidak sah, karena hadis ini lemah gitu. Jadi ditakwil, diartikan dengan arti lain, dengan arti tidak sempurna, kecuali dengan uzur ya. Dengan uzur, kalau ada uzur ya apa ya. Nih. Jadi di sini hadis ini menerangkan sangat dianjurkan sholat berjamaah. Tidak berarti sholat sendiri tidak sah, tidak boleh. Ajaran berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sendiri. Baca Mi, ringkasannya Mi. Hadis 427. Hadis boleh dipakai, maksud menganjurkan dengan sangat sholat berjamaah bagi orang yang mendengar azan. Hukum sunnah muakkada. Ya, ini terakhir ya. Bukan bos ya. Ini terakhir. Panjang hadisnya bos. Wa an Yazid bin al-Aswad, dan dari Yazid bin al-Aswad, annahu sholat, bahwa dia pernah sholat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat as-subhi, sholat subuh. Falamma sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tatkala Rasulullah SAW telah selesai sholat apa ya? Sholat subuh. Iza huwa birojulain, iza tiba-tiba huwa, dia Nabi melihat birojulain, dua orang laki-laki, lam yusolliya, keduanya itu tidak sholat gitu ya. Pada abihima, lalu Nabi memanggil keduanya, faji'a bihima, lalu keduanya didatangkan. Tarudu faro isuhuma, tarudu dalam keadaan gemetar, faro isuhuma, daging rusuknya apa ya, bahasa kita itu gemetar,
takut, gue grogi, agak apa ya kalau ini bos? Herpes ya. Robi. Ya grogi deh gitu, kita menemukan kewibawaan Nabi ya, jadi takut dia gitu, aduh, dipanggil ada apa ini, gitu. Udah dibawa dua laki-laki ini, fakola lahuma, lalu Nabi bertanya kepada keduanya, ma mana aku ma antusollia ma'ana, ma mana aku ma, apa yang mencegah kalian berdua antusollia ma'ana, kalian berdua sholat bersama kami, apa yang mencegah menghalangi kalian nggak sholat bersama kami berjamaah, itu ya kan. Qala, keduanya berkata, qad shallaina fi rihalina, sesungguhnya kami telah sholat di rumah kami. Udah sholat subuh di rumah ya Rasulullah gitu ya. Qala, Nabi bersabda, fala taf'ala, jangan kalian berdua kerjakan. Idza shallaituma, apabila kalian telah sholat fi rihalikuma, di rumah-rumah kalian berdua, summa adrak tumal imama, kemudian kalian mendapati imam, walam yusolli, belum sholat, fasolliya ma'ahu, maka sholatlah bersamanya, ikut berjamaah lagi gitu maksudnya. Fa innaha lakuma nafilah, karena sesungguhnya bagi kalian berdua itu sholat itu nafilah, sebagai sholat sunnah. Rawahu Ahmad, telah diriwayatkan Imam Ahmad, walafzulahu, dalam lafaz ini baginya, wassalasah, dan imam yang tiga, wasahhahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Pertama kita bahas tentang ini apa namanya, sholat berjamaah hukumnya tidak wajib. Nah, itu tadi Nabi bersabda, idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kalian telah sholat di rumah-rumah kalian. Nah, Nabi nggak jelas ini kan sholat berjamaahnya. Oke, udah sholat aja, Nabi nggak salah kan, gitu. Cuman yang disalahkan di sini, maksudnya ditekankan, disalahkan. Kalau kalian udah sholat subuh di rumah, kemudian kalian mendapati imam belum sholat dan akan sholat berjamaah, maka sholatlah bersama, yang berarti sholat 2 kali kan? Sholatnya di sini sebagai sholat sunnah. Ini pengecualian bagi hadis yang lalu yang pernah kita bahas, la sholata ba'dal asri was subhi, kan? Tidak ada sholat setelah sholat asar dan sholat subuh. Ini sebagai mukhasis namanya, sebagai pengkhusus. Kalau untuk sholat subuh boleh, masih boleh kerjakan sholat sunnah. Kalau sholat asar nggak boleh. Tuh, ya kan? Ini kan peristiwanya kan, habis sholat subuh, kemudian disuruh sholat lagi, sholat berjamaah bersama imam di masjid. Ya kitanya udah sholat udah sholat di rumah subuh, nongkrong depan masjid gitu maksudnya. Kok kenapa kalian nggak sholat? Udah sholat ya Rasulullah. Kemudian diperintah sama Nabi, kalau kalian mendapati imam belum sholat, kemudian sholatlah bersamanya itu. Nah, sholat berjamaahnya itu sebagai sunnah, begitu maksudnya. Harus ada yang dulu pernah kita bahas, tidak boleh sholat dalam sehari 2 kali. Kan pernah kita bahas kan?
Nah ini. Jadi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Tuh. La tusollu, janganlah kalian solatan dengan satu solat fi yaumin marotain, dalam sehari 2 kali. Ini bagaimana nih mendudukannya nih? Ini tadi sholat 2 kali kan? Iya. Nah. Amanah hadis ini latu solu solatan fi yaumin marotain. Seseorang sholat wajib, ya. Kemudian setelah selesai sholat, dia sholat lagi, ya, mengulangi dengan jalan kewajiban. Apa nggak maksudnya? Habis sholat subuh nih, udah selesai. Mau sholat subuh lagi ah. Nah itu nggak boleh. Maka itu dikatakan sholat 2 kali. Niatnya berarti kan jadi masalahnya ya. Niat pertama sholat untuk sholat subuh, sholat wajib. Yang kedua niat untuk sholat wajib juga. Kalau yang ini yang hadis 428, yang pertama sholat wajib niatnya, yang kedua sholat sunnah gitu. Jadi apa ya, kalau yang seperti hadis 428 yang dilarang itu kalau dua-duanya niatnya sholat wajib gitu ya, maka itu dilarang, nggak boleh. Tuh. Walaupun jadi imam atau jadi makmum. Yang sahabat yang pernah menjadi imam 2 kali, yakni Mu'adz bin Jabal, udah selesai sholat wajib, kemudian mengimami kaum sholat isya, insya Allah masalah itu Mu'adz bin Jabal jadi imam, tapi niatnya sholat sunnah kalau dikerjakan sholat wajib gitu ya. Boleh jadi makmum juga boleh berdasarkan hadis ini 428 tadi ya. Bisa dipahami ya ini ya. Tapi kalau sholat asar nggak boleh. Coba deh buka deh hadis yang 175 ini yang lagi tuh ini nih ya, dosa satu kampung. Kampung ini. Iya. Yang ada bahasa ini nggak ada buah. Hah? Cucunya lagi. Coba buka hadis 175 deh. Biar tahu ya. Ya, udah ketemu. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah ta'ala meridainya, qala dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah subuh, hatta tatu asyamsu, sampai matahari itu terbit, wala sholata ba'dal asri, dan tidak ada sholat setelah